Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bos, kali ini saya balik ke sini lagi ke tempat Mas Sulman Rider. Kali ini saya balik lagi ke tempat Mas Mirza di Siluman Rider. Sampai lali aku nek. Ya. Dan di sini saya ditemani Mas Rio Reptil Independen. Mas Bos, kali ini saya mau bahas tentang salah satu ular elapid dari Papua. Apa ini, Mas? Ular elapid yang banyak kasus gigitannya. Ya, kasus gigitannya banyak sih. Mau tahu? Mau tahu? Tonton terus videonya. Nah, Mas Bos, kali ini yang mau kita bahas adalah ular dead adder atau nama latinnya Acanthophis laevis atau smooth skill dead adder. Bedanya sama acanthurus itu apa, Mas? Acanthophis kan raw skill apa? Rough skill. Rough, Kasar. ya. Ini smooth halus. Atau itu mungkin dipegang-pegang sama yang punya. Bisa bedain dari situ. Ular dead adder ini masuk ke dalam daftar ular dengan gigitan paling cepat sedunia. Betul. Jadi dia itu kecepatan gigitannya sekitar seperempat detik Mas ya. 0,15 detik. Iya, 0,15 kan 0,15. 0,15 detik. Oke. Jadi masuk peringkat ketiga ular dengan gigitan tercepat di dunia. Nah, Oh, gila. Versi apa? On the spot bukan? ada sprot nih. Bisa gitu. Ya. Jadi untuk ular ini sendiri, karena saya kurang tahu jelasnya, saya mau tanyakan ke Mas Mirza. Karena pakarnya di sini Mas Mirza. Intinya ahli, intinya inti. Nah, Core core of the core. Nah, Mas, ular ini untuk persebarannya di mana saja? Kita bahas spesiesnya ini atau dead adder secara keseluruhan? Secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan dead adder itu emang berasal dari Papua Indonesia, dan Papua Nugini dan juga Australia, Mas. Kalau smooth scale dead adder ini lebih cenderung ke Papuanya yang di Indonesia. Kalau yang Acanthophis rugosus itu lebih ke Papua, ya ada di perbatasan di Merauke dan juga ada di Papua yang Papua Nugini itu. Kalau di Australia kebanyakan dead addernya beda-beda dan warnanya lebih bagus daripada yang di Indonesia. Nah, untuk selain di Papua sendiri, di Papua sama Papua Nugini, Ya. untuk wilayah Indonesia itu ada nggak di pulau lain? Pulau lain? Mungkin Aru, mungkin Di ya. Aru mungkin ada kemungkinan sih, masih ada seperti kayak Microphysica heka itu juga ada di Aru. Ada kemungkinan dead adder juga ditemukan di Aru, masih bisa. Cuma belum cek sih. Untuk kalian yang lebih tahu, kalian bisa bantu kita jawab di kolom komentar. Betul. Nah, setelah itu Mas, untuk makanan sendiri, dia ini khusus makan pengerat atau enggak? Jadi dead adder di habitat aslinya lebih cenderung makan seperti kodok, Kodok. kadal-kadalan, dan ada tikus-tikus kecil juga dimakan sama dia. Enggak, untuk kemungkinan dia juga makan seperti burung-burungan yang lagi minum gitu, itu juga ada gitu di situ. Untuk habitat aslinya itu seperti gimana sih? Atau padang rumput, atau di hutan lebat, atau gimana? Nah, untuk dead adder ini yang smooth skill ini, Mas, itu habitatnya beda dengan dead adder yang dari Australia. Australia cenderung seperti padang rumput, Di savana gitu ya? panas gitu, di pada pasirnya gitu, itu mereka tuh ada. Tapi kalau yang Acanthophis laevis ini lebih cenderung di daerah yang lembab, yang tanahnya tuh apa ya orang Jawa bilang lempung Lumpur. ya kayak lumpur, Tanah berlumpur tanah gitu berlumpur, kan. terus rawa-rawa, terus kayak misalnya apa ya,
ada genangan air lah pokoknya. Itu nggak jauh-jauh dari namanya ada airnya. Pokoknya bukan genangan luka dalam ya. Waduh, beda itu Mas. Nah, untuk pemeliharaan sendiri, apa butuh treatment khusus atau gimana penanganan khusus lain lah? Apa seperti ular-ular lainnya? Ular ini sih kalau masalah perawatan ya Mas, kalau ular ini nggak terlalu memperhatikan sama yang namanya suhu, tapi dia sangat memperhatikan sama yang namanya kelembapan. Dia kan butuh banget yang namanya lembab itu. Jadi usahakan ya minimal 2 hari sekali, itu kandangnya di spray sampai basah kayak gitu. Habis itu apa namanya tetap menggunakan safety tools, misalnya kayak pakai hook atau grab stick, tapi ular ini nggak ada hooknya. Nih. Tapi ular itu susah buat di hook Mas. Jadi karena emang ularnya pendek kan, kalau kita hook tailing juga resikonya kegigit. Solusinya double hook, tapi itu susah banget dilakukan. Dan harus benar-benar hati-hati ya, karena secara kecepatan juga gigitannya waduh. Aduh, ini termasuk nomor 9 dari 10 ular paling berbisa di dunia. Ular berbisa nomor 9 dari 10 dan gigitan tercepat ketiga di dunia. Betul. Nah, untuk apa namanya anti veningnya sendiri, apakah di Indonesia ini sedia atau enggak? Enggak ya. Nah, makanya untuk kalian yang pelihara ular ini utamakan benar-benar keselamatan ya. Karena selain anti venomnya sendiri di Indonesia ini belum ada. Kalau ada pun harganya nggak karu-karuan. Dengar-dengar saya ini untuk harga satu ampulnya itu sekitar 80 juta dan itu pun diekspor dari Australia. Nah, itu pun untuk diimpor dari Australia. Nah, untuk impor itu pun butuh waktu antara 3 sampai 6 bulan. Rumah sih orangnya. Makanya untuk kalian yang memang pengen banget pelihara, harus hati-hati banget. Kecuali kalian punya banyak uang, kalian bisa beli anti veningnya dulu. Bener kan? Iya. Untuk Mas Reo mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang ular ini? Enggak, aku masih penasaran tentang ini fenomnya itu tadi. Ini kan semua ini venom semua ya. Iya, Nah, semua Mas venom. Mirza ini nyimpen nggak sih Anti serum anti venomnya sabu itu tadi? Enggak. Berarti Bondo Bismillah. Bondo Bismillah. Bismillah dan yang pasti harus safety ya. Benar Mas. Di sini diutamakan safety handling, safety segala apapun lah, pokoknya bersihin kandang ularnya dikeluarin. Pakai alat ginian. Nggak boleh kita bersihin kandang ular di dalam terus kita ngambil ada kotorannya gitu. Jadi kayak yang aku tahu ya anak-anak yang punya venom, nggak semua, tapi kebanyakan orang tuh tangannya tuh gatel Mas. Pengen kayak apa ya? Aku tuh kayak ada kayak keren gitu loh, megang pakai tangan kosong gitu. Kalau untuk Mas Mirza sendiri itu ada nggak sih keinginan buat pengen nyoba kayak gitu? Itu udah zaman dulu sepertinya. Oh gitu. Ini Mas ini saksi aslinya nih. Dulu aku sebelum kayak sekarang gini Mas itu emang doyan banget yang namanya free handling. Mau megang wakeler, mau megang kacu, mau megang apapun semua tak pegang. Berarti dulu itu Udah pernah kegigit juga, udah pernah ngerasain gimana nggak enaknya gigit ular berbisa. oh, berarti udah pernah ya? Udah Mas. Itu apa aja itu yang pernah 17 kali Mas. Wih, 17 kali. Itu dari tripod ya, dari tripod sama yang beneran envenomasi. 17 kali. Untuk giginya ular apa aja itu Mas? Banyak Mas. Wakeler pernah, Hinsu pernah, Alfu pernah, Kobra Jawa pernah, Pungarus fasciatus dry-bite pernah, apalagi? King Cobra udah pernah belum? Belum, jangan sampai apa ya? Yang paling parah apa Mas? Russell, Daboya Siamensis. Wih, pernah gitu itu juga ya? Sampai itu Mas, sampai dia. Itu di bagian apa? Tapi kok tangannya masih mulus Mas? Tangannya mulus. Ini sebenarnya ada kelihatan beda sih di sini. Itu jempol yang ini pernah gigit rhodostoma di sini. Ini lebih kurus daripada jempol yang sini. Aslinya, cuma yang saya emang orangnya gendut Mas, jadi nggak begitu kelihatan. Beda Iya sih. Jadi sebenarnya gigitan ular berbisa itu kalau penanganannya benar, Kayak saya. kalau penanganannya benar, kalau nggak benar, minimal cacat lah. Cuma cacat. Wih, itu nggak kalau di jempol bilang. Iya, kalau nggak benar memang itu minimal Soalnya cacat. setahuku itu teman-teman free handle ya yang dulu. Sekarang kan dulu kan free handle masih kelasnya tinggi banget. Kalau sekarang kan malah dibully gitu ya. Iya. Nah, itu kebanyakan mereka tuh tangannya tuh Hilang. ada yang hilang, ada yang tepos kayak gitu. Ada bekas di sini sih Mas. Ini bekas sedikit aja, cuma di kamera nggak enak nanti. Oh, jangan nanti kelihatan. Oh, gitu.
17 kali itu nggak kapok berarti. Oh, ya kapok mas begitu. Itu ke 17 itu karena nggak sengaja yang terakhir. Pas ngurusin kandang Bung Arus fasciatus itu pas diangkat kembali ularnya dikit kaki. Bung Arus itu padahal kalau aku pribadi ya, itu karakternya kalem ya. Kalem mas. Kalem banget dan jarang gigit ya itu. Jarang gigit. Itu karena pas lagi dibersihin kandangnya dan dia ngerasa nggak nyaman. Atau mungkin dikira ngasih makan mas? Enggak mas. Enggak ya. Itu beneran nggak megang makanan, nggak apa-apa kegigit. Kayak gitu. Ya alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu, daripada sampai renovasi mungkin udah nggak ada namanya siluman rider di sini mas. Wih, itu berarti habis ongkos berapa kira-kira gitu untuk serumnya gitu? Itu kan lewat jalur Belakang. Oh gitu ya. Balik lagi ya, kalau kalian nggak punya duit cukup, digigit ular berbisa nggak ditanggung BPJS. Cuan sendiri itu lewat jalur belakang. Makanya kita harus benar-benar hati-hati ya untuk pelihara ular berbisa ini. Jangan dibuat main-main, jangan dibuat gaya-gayaan, jangan dibuat apa ya istilahnya ya, pamer-pamer, sombong-sombongan, jumawa. Nggak zamannya ya. Ah, udah nggak Malah zamannya. dibully ya. Ya kalau dulu di bakal wah keren, malah Dulu kita free handling gitu ya. Semakin banyak orang tepuk tangan, semakin banyak orang lihat, kita makin gede kepala, benar. makin sombong lah. Cuman sekarang aduh, Udah beda, zamannya kita Beda harus zaman. sayang sama nyawa kita sendiri lah. konten saya dibajak Mas Buah. Kasihan. Oke lanjut Mas Ben. Nah ini balik lagi ke ular dead adder tadi. Kenapa sih ular dead adder ini masuk ke dalam suku Elapid? Kenapa nggak masuk ke suku Viper? Padahal secara kalau kita lihat giginya itu panjang banget ya. Terus postur tubuh, terus bentuk kepala, itu benar-benar nggak kayak ular Elapid pada umumnya. Kenapa kok bisa masuk di Elapidae? Mungkin penjelasan yang masih masuk akal untuk saat ini. Ah, Itu karena tipe taringnya mas. tipe taringnya? Tipe taringnya dari dead adder ini kan proteroglypha, jadi taringnya nggak bisa se-fleksibel buat gerak-gerak seperti viper pada umumnya. Dan apa ya, kalau mungkin dari segi fisik dari luarnya ya, kepalanya hampir segitiga seperti viper, badan yang bantet seperti viper, kebiasaan yang ambush, caudal lurin pakai ekornya seperti viper, tapi dia masuknya kayak lapid gitu loh. Karena ya itu tipe taringnya tadi kan. Kalau untuk kebiasaannya juga mirip sebenarnya sama kayak viper, nggak ada elapidnya gitu. Atau mungkin karena secara umum juga ya ular dead adder ini nggak ada di Papua sama di Australia. Kemungkinan nggak sih kayak gitu? Maksudnya nggak ada viper di sana. Iya, nggak ada ular viper Ya, di Australia dan Papua. jadinya dia dimasukin sekalian ke Elapidae. Bisa jadi. Kita harus tanya sama yang nemu mungkin. Ya udahlah, kalau misal dari kalian memang ada yang tahu ada informasi apapun tentang ular ini, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar. Oke Mas Bos cukup dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu dukung kami dengan cara subscribe Satwanesia. Bilangnya nggak digituin mas? Sebentar lah. Jangan lupa kalian bantu subscribe juga The Siluman Rider. Untuk kalian yang pengen tahu tentang ular berbisa, The Siluman Rider ini expert di dunia ular berbisa. Dan saya udah kenal lama, keren lah pokoknya. Kalian harus mampir ke channelnya. Dan untuk kalian yang suka tentang hewan-hewan eksotik, kalian bisa subscribe juga Rio Reptil Independent. Rio Reptil Independent. Mas Rio ini hewannya banyak Mas Bos. Banyak banget bos. Banyak dan mahal-mahal. Enggak bohong. Untuk kalian yang kepo, kalian langsung lah mampir ke channelnya Mas Rio Reptil Independent. Oke Mas Bos, untuk kalian jangan lupa bantu doa. Bantu subscribe Mas Bos ya. Sekali lagi bantu subscribe, oke? Terima kasih. Untuk ular dead adder ini sebenarnya selain perawatan ya. Iya. Saya harus tanya apa? Biasanya mas Bram tuh gini, kadang lupa.
Apa Mas Bim? Maklum lah mas, apa faktor U. Faktor U. Uang nggak ada. Iya iya. belum